Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bucin Historia Channel. Belajar sejarah lebih mudah bersama Bu Cinta. Jadi hari ini kita belajar sejarah peminatan kembali ya. Jadi materi kita yang pertama adalah mengenai kerajaan maritim di Indonesia pada masa Hindu dan Buddha. Ayo, siapa yang masih ingat kerajaan apa aja yang ada pada masa Hindu Buddha? Kali ini kita akan belajar yang mana termasuk golongan dari kerajaan-kerajaan maritim. Ayo, siapa tahu apa itu arti maritim? Ayo, kalau misalnya kamu pasti pernah mendengarkan lagu ini kan? Kalau dari lagu ini, kira-kira pengertian maritim itu apa? Ya, kita bahas ya, apa itu maritim? Dari lagu tadi kita dapat clue yaitu tentang pelaut. Jadi pengertian maritim itu yaitu memiliki arti berkenaan dengan laut, berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut. Atau dengan kata lain, kita akan membahas kerajaan-kerajaan yang berkaitan dengan laut melalui perdagangan dan juga pelayarannya. Dan ternyata kemampuan maritim itu sudah ada pada masa praaksara, yang dibuktikan dengan adanya gambar sampan di gua di Pulau K kecil. Selain itu juga ditemukan adanya di relief Candi Borobudur. Ayo, siapa yang udah pernah ke Candi Borobudur? Jadi salah satunya kemampuan maritim zaman Hindu Buddha itu juga dibuktikan dengan adanya relief di Candi Borobudur. Jadi di video ini kita akan bahas kerajaan-kerajaan maritim Nusantara masa Hindu Buddha itu. Yang pertama adalah Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Mataram kuno, Kerajaan Singasari, dan Kerajaan Majapahit. Hayo, siapa yang masih ingat tentang sejarah empat kerajaan ini? Jadi 4 kerajaan ini adalah 4 kerajaan yang termasuk kerajaan-kerajaan maritim. Ayo kita bahas tentang 4 kerajaan ini. Yang pertama yaitu Kerajaan Sriwijaya. Kenapa Kerajaan Sriwijaya termasuk kerajaan maritim? Ayo kita buktikan. Yang pertama adalah karena pusat kekuasaan Sriwijaya itu terletak di delta atau minder sebelah utara Sungai Musi. Yang kedua, yaitu Kerajaan Sriwijaya itu memilih wilayah kekuasaan dari Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, dan pesisir Kalimantan. Dan juga Kerajaan Sriwijaya itu berhasil menguasai jalur-jalur kunci perdagangan seperti Selat Sunda, Selat Bangka, Selat Malaka, dan juga Laut Jawa bagian barat. Selain itu, ada buktinya itu dari kronik Tiongkok Chung Fanci. Kronik itu merupakan catatan peristiwa atau catatan perjalanan dari seseorang pelaku peristiwa sejarah, yaitu kronik Tiongkok Chung Fanci ini menyatakan ibu kota Sriwijaya itu terletak di tepi air. Rakyatnya terpencar di luar kota atau tinggal di atas rakit-rakit yang beratapkan daun alang-alang. Dan jika Raja Sriwijaya keluar, ia menggunakan perahu dengan dilindungi payung sutra dan iringan tentaranya yang membawa tombak emas. Tentaranya sangat pandai dan tangkas dalam perperangan baik di air maupun di darat. Selain itu, kemaritiman Sriwijaya juga didukung oleh sejarawan Inggris yang bernama Oliver William Wolters yang mengatakan bahwa orang-orang Melayu berlayar dengan kapalnya sendiri. Orang-orang Melayu adalah pelaut unggul, bahkan petunjuk perjalanannya digunakan oleh orang Portugis untuk memetakan jalur laut. Faktor yang membuat Sriwijaya berkembang dengan cepat menurut sejarawan Krom adalah letak geografis yang dekat dengan pelabuhan, cocok untuk persinggahan pelayaran dari India ke Tiongkok atau sebaliknya. Pelabuhan Sriwijaya menjadi pusat perdagangan para pedagang Tiongkok dan India, dan juga pusat perdagangan barang-barang lokal untuk dikirim ke Tiongkok atau India, dan juga menjadi pusat pendidikan agama Buddha di Asia Tenggara.
Menurut Itzing, seorang pendeta Tiongkok, dalam bukunya Tatang Si Hufa Kau Sechuan menyatakan bahwa Sriwijaya itu memiliki 1000 orang biksu Buddha yang belajarnya juga sampai India. Tidak jarang juga para biksu itu menggunakan kapal-kapal Sriwijaya untuk menempuh perjalanannya ke India. Setelah itu kita bahas penyebab kemunduran Sriwijaya. Yang pertama adalah serangan Dharma Wangsa Teguh dari Medang atau Mataram kuno yang melemahkan Sriwijaya. Yang kedua, serangan dari Raja Rajendra Chola dari India. Yang ketiga, banyaknya daerah kekuasaannya yang melepaskan diri seperti Ligor, Tanah Genting, Kra, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah terdesak oleh perkembangan kerajaan Thailand. Jadi kerajaan Thailand ini mulai muncul dan mulai menguasai bagian-bagian dari kerajaan Sriwijaya, termasuklah Semenanjung Malaya. Selanjutnya adalah ekspedisi Pamalayu oleh Kertanegara dari Singasari. Ekspedisi Pamalayu di sini merupakan kerjasama dari Kerajaan Malayu dan juga Kerajaan Singosari untuk bekerjasama mengalahkan dari Kerajaan Sriwijaya. Jadi Kerajaan Melayu dan Kerajaan Sriwijaya ini merupakan saingan besar. Maka dari itu Kerajaan Melayu bekerja sama dengan Kerajaan Singosari untuk menaklukkan Kerajaan Sriwijaya. Namun itu tidak berhasil. Yang berhasil menaklukkan Sriwijaya adalah Kerajaan Majapahit. Dari serangan Majapahit inilah akhirnya Sriwijaya mengalami kemunduran. Oke, selanjutnya kita bahas kerajaan kedua, yaitu Kerajaan Mataram kuno atau Kerajaan Medang. Jadi Kerajaan Mataram kuno ini termasuk kerajaan maritim dikarenakan apa? Dia diperkirakan berada di daerah yang diairi sungai antara Sungai Progo, Bogowonto, dan Bengawan Solo. Bisa dilihat dari gambar peta yang di titik merah dan juga titik hijau ya. Selain itu, berdasarkan prasasti Mentiasi diketahui ada 17 orang raja yang pernah memerintah Mataram. Ada 4 raja Mataram yang memerintah lebih dari 20 tahun, yaitu Raja Sanjaya, Rakai Panangkaran, Rakai Warak, dan juga Rakai Kanyuwangi. Selain itu, prasasti Gondosuli juga menceritakan nahkoda kapal yang menggunakan bahasa Melayu memberi persembahan untuk bangunan suci. Nahkoda kapal besar dari Melayu. Itu maksudnya perdagangan dan juga pertanian yang berlabuh di pantai tanah Jawa. Jadi pada masa itu pertanian dan perdagangan merupakan hal yang penting. Selain itu, bukti kemaritiman Mataram kuno juga didukung oleh prasasti Sojomerto yang mengatakan bahwasannya pelabuhan-pelabuhan utama Mataram seperti Cirebon, Jepara, Tegal, Pekalongan, Brebes, Tuban, dan Semarang. Dan juga dalam prasasti ini menunjukkan terjadi hubungan dagang antara Jawa dan Sumatera. Bukti pendukung ditemukan dengan Arca Siwa di Tegal dan Brebes yang berasal dari abad ke-9 sampai 10. Selain itu, bukti lainnya adalah prasasti Sangsang yang menyebutkan perahu sebagai sarana angkutan pada kerajaan Mataram kuno. Prasasti Kamaglian menyebutkan ada nahkoda dan pedagang besar yang memiliki kapal dagang berkapasitas hingga 150 ton. Dan pada 990 Masehi, Raja Dharma Wangsa menyerang Sriwijaya untuk menguasai jalur perdagangan laut. Dan Sriwijaya kemudian membalas dengan menyerang Dharma Wangsa melalui Wurawari. Apa itu Wurawari? Ayo, siapa yang masih ingat peristiwa penyerbuan kerajaan Wurawari yang merupakan sekutu dari Sriwijaya terhadap kerajaan Medang atau kerajaan Mataram kuno ketika pernikahan Putri Dharma Wangsa dengan Erlangga sehingga menemaskan Dharma Wangsa dan juga pembesar kerajaan lainnya. Dan syukurnya pada saat itu Erlangga dan pengikut setianya Narotama berhasil lolos dari peristiwa Pralaya. Dan Erlangga kemudian berupaya untuk membangun kembali kerajaan Mataram kuno dengan melakukan satu persatu musuh-musuhnya. Pada masa pemerintahannya, wilayah Mataram kuno membentang dari Pasuruan, Madiun, bahkan sampai ke Jawa Tengah. Ada beberapa kebijakan Erlangga untuk mensejahterakan rakyatnya, yaitu membangun bendungan, memperbaiki pelabuhan, dan juga membangun jalan yang menghubungkan pesisir dan pusat kerajaannya. Mengenai berakhirnya kerajaan
Medang atau Kerajaan Mataram kuno ini sudah dibahas di kelas 10 ya, sejarah Indonesia. Yang akhirnya pada saat itu Erlangga membelah dua kerajaannya yang dikenal dengan Kerajaan Mataram kuno dan juga Kerajaan Mataram atau Mataram Islam. Selanjutnya kita bahas yang kedua adalah Kerajaan Singosari. Ayo, siapa ingat tentang sejarah Singosari? Jadi Kerajaan Singosari ini berdiri atas sebuah konflik. Siapa yang ingat konflik tentang Ket Arok dan Ken Dedes? Dan Ibu tidak lagi membahas sampai sedetail itu ya, karena itu sudah dipelajari di kelas 10. Selanjutnya adalah Kerajaan Singosari ini berkembang pada masa Kerajaan Kertanegara yang merupakan raja terakhir mereka. Berkembangnya kerajaan ini pada masa Kertanegara itu dikarenakan Kertanegara itu ingin menyatukan Nusantara itu di bawah naungan dari Kerajaan Singosari. Untuk mewujudkan keinginannya atau cita-citanya itu, dia menggunakan namanya politik Dwipantara, yang artinya Dwipa pulau antara luar pulau. Jadi menguasai wilayah Nusantara yang berada di luar pulau juga dikuasai oleh Kerajaan Singosari. Dan untuk mewujudkan cita-citanya juga, Singosari menyiapkan armada laut dan juga armada darat yang cukup kuat. Karena kehebatan dari seorang Kertanegara yang memimpin Kerajaan Singosari, sampai ada kerajaan dari Mongolia itu mengirimkan utusannya bernama Mengci untuk meminta Raja Kertanegara itu tunduk di bawah kekuasaan Mongol. Tapi Raja Kertanegara itu menolak sampai dia memotong daun telinga utusan Mongol tersebut. Mengapa dia memotong daun telinganya? Yang berarti bahwasannya dia itu tidak mau mendengar permintaan Raja Mongol itu untuk bekerja sama atau menolak untuk tunduk dengan kerajaan Mongol. Mengetahui Kertanegara melakukan itu terhadap utusannya, Kubilai Khan akhirnya marah dan mengirim pasukan untuk menghukum Kertanegara. Tapi sebelum pasukan Mongol tiba, Kertanegara sudah wafat. Jadi Kertanegara ini mati itu dibunuh oleh orang-orang terdekatnya sendiri, yaitu Jayakatwang yang merupakan besannya, yaitu besan maksudnya adalah anaknya dari Jayakatwang itu menikah dengan putri dari Kertanegara itu sendiri. Namun dialah yang mengkhianati Kertanegara, dibantu oleh Arya Wiraraja yang juga merupakan orang terdekat dari Kertanegara. Tapi memang ada sakit hati karena Arya Wiraraja ini tidak setuju sebenarnya dengan politik ekspansi yang digunakan oleh Kertanegara. Maka karena ketidaksetujuannya, dia akhirnya dilemparkan dari luar kerajaan menjadi bupati. Disitulah dia sakit hati dan akhirnya bekerja sama ke Jayakatwang. Dan mereka berhasil membunuh Kertanegara. Oke, selanjutnya itu Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit ini didirikan oleh Raden Wijaya dengan memanfaatkan kedatangan pasukan Mongol. Ingat kan pasukan Mongol tadi? Yaitu yang berasal dari Mongolia yang untuk menyerbu Kertanegara. Jadi ke pasukan Mongol yang mau menyerang Kertanegara, namun Kertanegara sudah wafat dulu. Akhirnya dimanfaatkan oleh Raden Wijaya untuk menyerbu Jayakatwang yang telah membunuh Kertanegara. Tentara Mongol kemudian dipaksa lagi oleh Raden Wijaya untuk meninggalkan Jawa. Setelah berhasil menguasai kerajaan Jayakatwang, Raden Wijaya ini memutus hubungan dengan tentara Mongol. Mereka mengusir kerajaan Mongolia. Jadi setelah dimanfaatkan, dihempaskan. Jadi antara kerajaan Singosari dan Majapahit. Jadi kerajaan-kerajaan ini banyak sekali intrik-intrik untuk saling menjatuhkan lawan. Dan yang membantu Raden Wijaya ini dan merupakan Arya Wiraraja yang merupakan orang yang membantu Jayakatwang untuk menyerang Kertanegara.
Tapi Arya Wiraraja ini untuk menjatuhkan Jaya Katuang, dia juga bekerja sama dengan Raden Wijaya. Jadi kenapa kerajaan Majapahit ini termasuk kerajaan maritim itu dikarenakan dikenal dengan Sumpah Palapa yang dikemukakan oleh Gajah Mada. Jadi awalnya sebenarnya kerajaan Majapahit ini merupakan kerajaan agraris yang memproduksi beras, pertanian. Tapi karena adanya ide dari seorang Gajah Mada yang ingin menguasai Nusantara, maka beralihlah kerajaan Majapahit yang umumnya pada awalnya kerajaan maritim pada masa Raden Wijaya dan juga Jaya Negara, tapi pada masa Tribuana Tunggadewi itu sudah berubah menjadi kerajaan maritim. Faktor luar yang mendukung Majapahit menjadi kerajaan maritim yaitu salah satunya meningkatkan jaringan perdagangan internasional, berkembangnya pelabuhan-pelabuhan dagang internasional, dan juga terjadi politik mitra satata persahabatan dengan kerajaan-kerajaan lain melalui tali perkawinan misalnya. Untuk dapat mewujudkan cita-cita Gajah Mada, Majapahit membangun angkatan laut yang kuat, yaitu dengan dipimpin oleh panglima yang bernama Punala. Jadi dia berhasil membangun kapal-kapal Majapahit berukuran besar yang kemudian dikenal sebagai kapal Jung Jawa. Setiap kapal Majapahit, yaitu kapal Jung Jawa itu dilengkapi oleh persenjataan berupa meriam Jawa yang disebut dengan cetbang yang dibuat langsung oleh Gajah Mada. Kerajaan kapal Jung Jawa masih dapat disaksikan oleh Portugis pada masa itu ketika mereka sampai ke Nusantara. Luar biasa bukan? Tatkala pelaut Portugis itu datang, mereka menemukan kawasan itu didominasi oleh kapal-kapal Jung Jawa yang dimiliki oleh orang Jawa yang menguasai jalur rempah-rempah yang sangat vital, antaranya Maluku, Jawa, dan Malaka. Jadi pada saat itu kota pelabuhan Malaka itu dikuasai oleh orang Jawa. Di sana banyak saudagar dan nahkoda kapal Jawa yang menetap dan sekaligus mengendalikan perdagangan internasional. Tukang-tukang kayu Jawa yang terampil membangun galangan kapal di kota pelabuhan terbesar di Asia Tenggara itu. Selanjutnya, bukti kemaritiman Majapahit ini juga ditulis oleh Diogo de Quote dalam buku The Asia yang terbit 1645. Yang menyebutkan bahwa yang pasti adalah orang Jawa yang dahulu berlayar ke Tanjung Harapan dan mengadakan hubungan dengan Madagaskar. Bukti kemaritiman keberhasilan Majapahit itu dapat dilihat dari kemewahan dari kapal Jung Jawa. Bisa dibaca apa saja kemewahannya. Kehebatan armada laut Majapahit ini sangat luar biasa karena mereka memiliki ratusan kapal perang yang ditempatkan dalam 5 titik strategis, yaitu menjaga Samudra Hindia, Laut Selatan Jawa, Selat Makassar, dan wilayah Ternate, Tidore, dan Halmahera, juga Selat Malaka dan Kepulauan Natuna sampai Laut Jawa hingga ke arah timur sampai Kepulauan Rempah-Rempah Maluku. Luar biasa kan kehebatan dari armada laut Majapahit? Namun kejayaan maritim kita harus berakhir ketika penjajahan barat yang akhirnya mengakibatkan kita kembali harus fokus terhadap sektor agraris kita dan mereka yang menguasai kemaritiman kita. Sebagai generasi penerus, seharusnya kita bisa bersama-sama kembalikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Baiklah, itulah hasil dari pertemuan kita. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dengan